lagi di kontennya Alfa dan saya Linda di konten ter. Jadi kita akan membahas ter yang ada di dunia ini, yang paling, yang terunik di dunia ini. Oke, kali ini kita mau bahas apa, Mbak? Jadi hari ini kita akan membahas 7 makanan tertua di dunia. Wow, jadi kalau makanan itu kan banyak ya, kita udah makan Jadi apapun ya. lapar ya. Iya, ini udah saatnya makan siang Iya. ya. Jadi ini kita syuting lagi saatnya makan siang harusnya ya. Iya. Jadi tambah tergiur apalagi nanti kalau misalnya kita Makanan, lihat gambar dan ya, video ini makanan tertua ya. Makanan ada banyak di dunia, mungkin setiap daerah punya makanan ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kita akan lihat paling tua tuh apa sih gitu ya. Kita dari yang paling tua tapi paling muda, apa sih maksudnya ya, paling tertua tapi tahunnya agak sedikit ya. Itu ada cheesecake ya. Kayak di urutan ketujuh ya berarti ya. Urutan ketujuh itu ada cheesecake yang usianya itu 2000 tahun. Jadi ternyata cheesecake pertama kali itu dibuat 2000 tahun yang lalu. Berarti sebenarnya cheesecake itu udah lama, tapi kan Iya. kelihatannya kan cheesecake itu modern. Modern banget Iya. kan itu makanya nanti kamu pasti tercengang apa yang akan ada di sini. Ya aku aja bacanya tercengang guys. Oke, nah sebagian besar itu bilangnya kalau dia tuh dari Amerika Serikat kan. Iya. Ternyata faktanya cheesecake itu berasal awalnya dari zaman Yunani kuno yang ditemukan oleh dokter bernama Aikimus ya. Jadi dia nulisin buku tentang seni membuat cheesecake. Oke, cheesecake pertama ini dinamain Samos yang dia itu sebenarnya enggak full dari krim keju. Kalau sekarang kan kita ngadonannya pakai krim keju. Nah, kalau dia ini campurannya dari tepung, keju lembut tapi bukan krim ya. Keju lembut sama madu. Oh, jadi kalau dulu itu pakainya hanya komposisinya seperti itu. Tepung, keju lembut sama madu. Nah, cheesecake ini disajikan bagi atlet ya, Olimpiade pertama 776 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi mereka luar biasa ya, ini mau Olimpiade aja. Makanya cheesecake. Iya, untuk menambah energi gitu. Nah, ini ada beberapa fakta ya. Tadi kan yang pertama udah ya dari zaman Yunani kuno. Terus bobot terbesar cheesecake itu ada yang ukurannya 3129 kilo. 3 ton. Wow. Nanti tak lihatin banyaknya ya. semana ya, gedenya semana. Gede banget gitu ya. Nah, ini Apa yang mau ngabisin itu ya? Ya, dibikin pada tahun 2013 di Philadelphia ya. Cream cheese yang terdiri dari cheese filling dan graham cracker crust, susah sekali ini, berukuran ekstra. Nah, diameternya tadi kan beratnya 3 ton. Ya, 3 ton. Nah, diameternya 2,3 meter. Sama 2,3 meter. Ini cuma 1 meter aja. Tingginya 80 cm. Ya, lumayan lah ya. Itu gede banget. Nah, itu. Terus ada lagi fakta selanjutnya yaitu terkait dengan hari cheesecake. Nah, kalau di Amerika itu jadi ada hari cheesecake. Ada, tapi ini khusus di Amerika terutama. Kalau di Indonesia nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Makanya kita nggak pernah dengar. Iya, kan kita makannya nasi. Jarang banget orang Indonesia tuh makan cheesecake. Cheesecake itu pasti adanya di perayaan ulang tahun. Nah, ini ada 30 Juli itu adalah hari cheesecake untuk orang Amerika. Dan bagiannya kalau pada hari itu ada diskon besar-besaran buat orang yang beli cheesecake. Jadi kalau mau beli cheesecake pada tanggal segitu aja 30 Juli datanglah ke Amerika untuk beli cheesecake pulang lagi ke Indonesia. Nah, itu hari cheesecake khusus. Nah, ternyata saking senengnya banget nih orang Amerika sama cheesecake, itu ada hari lain untuk memperingati cheesecake lain. Wow. Nih, contohnya 6 Maret itu ada hari white chocolate cheesecake. Jadi hanya khusus white chocolate. Terus ada 23 April itu hari cherry cheesecake. 26 Mei itu ada blueberry cheesecake. Jadi luar biasa. Jadi hanya 3 ini nih. Iya, saking mereka tuh suka banget gitu kali ya sama cheesecake gitu kan. Mungkin memang enak ya. Kita dari nasi nggak sih Mbak tiap hari? Iya, jadi mungkin kalau misalkan kita mau berkaca sama Philadelphia sama Amerika itu, berarti mungkin harusnya kita ada hari nasi putih, nasi goreng. Nasinya kita banyak ya, nasi uduk, wah banyak ya. Nanti mungkin hari itu semua Indonesia makannya nasi uduk. Wah, keren ya kayaknya. Gerakan makan nasi uduk sedunia. Se-Indonesia dulu. Oke. Nah, itu hari cheesecake ya. Kemudian ada cheesecake termahal. Ini mahal. Iya, paling mahal. Harganya adalah 71 juta rupiah. Wah, 71. Tapi enggak tanpa alasan ya. Jadi ini dibikin oleh chef Raffaele Ronca. Mohon maaf kalau salah ngomong ya. Itu dari Manhattan. Jadi dia bikinnya itu dari susu kerbau
White Truffle dan Hennessy Paradise Cognac yang usianya itu udah 200 tahun. Ada white truffle-nya, ada Paradise Cognac. Terus itu umurnya udah 200 tahun, Mbak. Jadi emang udah mungkin disimpan lama baru dibikin untuk cheesecake ini gitu kan. Sama bahan-bahannya, Iya. ingredientsnya emang berkualitas. Iya, terus ada vanilla Madagascar dan daun emas. Jadi ada lapisan emasnya, jadi enggak heran kalau misalkan harganya 71 bisa 71 juta ya. gitu ya. Oke, itu tadi cheesecake ya. Ke 6 berarti kan? Ya. Ada pancake. Oh, pancake itu juga termasuk tua. Tua ya, ini umurnya 3000 tahun. Jadi udah lama juga ya, 3000 tahun. Nah, ini udah ada sejak zaman Romawi kuno. Tapi kalau dulu itu namanya belum pancake kan, masih bentuknya itu ya roti di wajan bentuknya kayak ceper gitu. Ya. Baru pada tahun 1430-an itu nyebar tuh di Eropa Timur. Jadi kalau dulu cuma roti doang gepeng, terus baru kalau masuk Eropa itu udah dikasih atasannya. Jadi kayak sirup. Sirup pada tahun 1400-an tadi gitu. Berarti sebenarnya makanan-makanan yang biasanya kita lihat itu ternyata tua-tua ya. Ada yang tadi cheesecake 2000 tahun, bahkan sebelum Masehi tadi kan. Terus yang ini ternyata pancake 3000 tahun. Ini juga sebelum Masehi kan, orang kita baru 2021 kan. Gitu. Yang selanjutnya madu. Kalau ini mah banyak kelihatan jelas manfaatnya. ya. Jadi kalau madu ini umurnya 7000 tahun ya. Maksudnya ditemuin pertama itu 7000 tahun. Yang lalu. Nah, itu adanya, kenapa bisa ngelihat kalau itu 7000 tahun? Ternyata di gua di Afrika sama Spanyol itu ditemuin gambar orang mengumpulkan madu. Jadi dari situ kan kalau orang purbakala kan suka ya gambar-gambar kayak gitu kan. Nah, itu ada di situ. Terus habis itu dia bisa bertahan 3000 tahun, Mbak. Jadi misalkan aku nyimpen madu sekarang, tak save gitu, nah 3000 tahun kemudian dibuka oleh anak cucu saya mungkin masih enak. Masih bisa. Kenapa? Ini ditemuin ya. Jadi di dalam mumi kayak gitu ya, piramid itu, ternyata selain ada mayat, ada madu di situ. Umurnya jadi di dalam misalkan kalau kita nemuin fosil itu di piramid itu, nah ditemuin tuh makanan, ternyata di situ madu dan pH-nya itu masih bagus, 3,2 sampai 4,5, masih asam ya maksudnya ya. Nah, itu masih bisa dimakan. Tapi nggak mungkin mau makan juga sih. Iya, karena udah tahu itu saking lamanya ya. Padahal sebenarnya masih bisa kayaknya deh. Terus khasiatnya banyak kita udah tahu ya, nggak perlu aku bahas. Sama negara yang paling banyak menghasilkan itu adalah di Selandia Baru. Oh, Selandia Baru. Sekitar 8.600 ton per musim panen. Gede banget ya. Gitu ya. Jadi produsennya di Selandia Baru. Oke, selanjutnya adalah stew. Artinya rebusan ya, tapi kalau di sini lebih ke rebusan daging sama apa sih, sayuran. Nah, ini sekitar 7.000 sampai 8.000. Nanti bisa lihat gambarnya ya, stew itu kayak apa. Kalau misalkan di Indonesia mungkin kurang familiar dengan stew ini apa. Nggak familiar sih, aku juga belum jarang makan, nggak pernah makan kayaknya. Tapi kalau kita ngeliat di film-film orang Hollywood, nah itu kayaknya mungkin akan ada ini deh, mungkin kayaknya ada pernah nonton tapi gitu, kita jarang untuk memperhatikan itu. Nah, ini kenapa mereka bisa nyebut ini udah umurnya 7.000 sampai 8.000 karena arkeolog itu menemukan di sungai Amazon. Jadi suku Amazon itu menggunakan cangkang kerang untuk masak ini. Jadi memang peralatannya udah ditemuin kan, kalau kita kan nemuinnya ya bekas-bekas gitu ya. Bekas-bekas itu. Diukur ternyata itu umurnya sekitar 7.000 sampai 8.000 tahun gitu. Udah ya, itu aku nggak tahu lagi yang lebih rinci terkait dengan stew gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor 3. Ternyata keju. Wah, siapa sih yang nggak suka keju? Ada. Ada juga sih ya. Tapi kalau aku suka banget sama keju. Saya suka banget keju. Nah, umurnya ternyata sudah 8.000 tahun. Wow, 8.000 tahun. Ini faktanya ya, 8.000 tahun ini pertama kali ditemukannya nggak sengaja, Mbak. Oh, nggak sengaja, jadi hanya percobaan mungkin. Enggak sengaja ditemuin para gembala sapi ketika dia menyimpan susu di dalam perut hewan. Nah, ketika disimpan itu ternyata enzim di perut hewan itu membentuk dan akhirnya menjadi dadih whey. Jadi membentuk itu. Jadi dia disimpan di perut hewan. Keju itu kan banyak banget macamnya ya.
ada yang cheddar, yang biasa paling kita sering pakai kan paling cheddar. Mozzarella itu yang paling terkenal. Mozzarella, Keju mozzarella yang iya, lagi Kakak. hits. Iya. Sebenarnya banyak banget ya. Ada 1.400 macam keju di dunia. Yang kita tahu hanya itu aja. Dua doang kita nyebut ya. Paling saya taunya kalau misalkan itu loh waktu nonton MasterChef, itu kan banyak kan disuguhin keju. Paling tahunya oh ada yang keju warnanya merah, ada yang busuknya tuh kelihatan banget kan jamurnya itu ya. Iya, ini ada namanya banyak sekali. Bel paise, Camembert, cheddar, chevire, keju cottage, Edam, Emmental. oh Edam pernah Emmental, dengar. ya Emmental pernah Gouda, dengar. Leicester hingga Parmesan itu juga Parmesan. kayak paling murah. Parmesan tuh yang biasanya buat ini sih ya, apa sih kalau kita makan spaghetti kadang parmesan. Nah itu. Terus penghasil keju terbanyak itu ada di Amerika Serikat sama Prancis. Selain Amerika Serikat ada Prancis ya, sama Jerman. Sama Jerman juga. Ya, tapi yang pertama kali Amerika lah jelas. Mungkin kan ya makanan sana banyak banget pakai keju kan. Junk food itu kan semuanya keju ya. Ya saya suka junk food. Tomat, terus keju, cuma di oven aja. Iya benar-benar. Biasanya kan gitu kan. Untuk dressing apa salad kadang. Bener ya. Untuk makan apa hamburger, pizza. hotdog, steak, semuanya isinya keju ya. Pantes sih Amerika Serikat gitu ya. Terus yang paling berat dan terbesar itu kejunya itu pada tahun 2014 ya. Jadi di situ ada perlombaan, terus disuruh bikin tuh keju. Nah, akhirnya dia membuat keju sebesar 97,85 kilogram. Itu siapa yang ngabisin itu ya segitu besarnya? Enggak tahu sih. Itu kan buat lomba. Enggak tahu. Tapi kan pasti nanti hasilnya itu kan akan dibagikan biasanya. Nah, itu mungkin ya masa dimakan sendirian enggak mungkin kali ya. Soalnya gede banget gitu ya. Nah, itu keju nomor 3 ya tadi ya. Nomor 2 ada popcorn. Itu kan makanan modern kan kalau kita makanan yang sebenarnya biasa kita temuin ya. Siapa sih yang kalau ke bioskop gak makan popcorn? Di keseharian juga ada tapi nggak sering ya. Dan gampang bikinnya juga kalau popcorn. Identik sama bioskop kan kalau popcorn. Nah, ini ternyata umurnya udah 9.000 tahun. 9.000 tahun. Terus tahu nggak kenapa dinamain popcorn? Ternyata itu dari letupan ketika kita masak kan pop. Nah, itu namanya makanya pop, terus dari jagung makanya popcorn ya. Jadi itu bunyinya dan itu bunyinya jagung gitu ya. Nah, seperti tadi ada hari cheesecake ya. Di Amerika juga ada hari popcorn. Banyak ya di Amerika ada hari popcorn, ya hari cheesecake. Mungkin kita belum tahu akan ada hari-hari yang lain, hari bunga, hari apa. Kayaknya mereka memang suka banget ya kayak gitu. Nah, ini mereka memang suka menandai hal-hal yang unik-unik gitu ya. Tapi bagus sih. Jadi ada diskon besar-besaran kan. Ya. Untuk beli popcorn. Ya, hari popcorn itu tanggal 19 Januari. Lewat dong berarti ya. Lewat. Tahun depan ya, masih tahun ada. Depan kita akan menyaksikan bagaimana nanti 19 Januari. Hari popcorn. Dan kalau orang mungkin ke bioskop makannya popcorn sehat gak sih kayak gitu. Ternyata dia adalah camilan paling sehat. Jadi cemilan paling sehat itu di sini disebutnya popcorn. Kenapa? Karena dia ada karbohidratnya. Terus ketika memasak kan nggak terlalu banyak minyak gitu ya. Jadi kayak serat sama bisa jaga berat badan. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau diet, cemilannya bisa berganti ke popcorn. Tapi selain buah, sayur, juga popcorn bisa untuk makan masih aman lah setidaknya. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Sama aja sih kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, diet makan buah tapi buahnya banyak ya sama aja. Gitu kan. Lancar. Gitu ya. Oke, ini dia yang pertama. Ini apakah yang roti. Pertama? Itu kan semua namanya modern semua nggak sih? Ya. Dan roti itu kan ini ya, banyak orang Eropa, Amerika pasti mengonsumsinya roti untuk menjadi sarapan. Iya, ternyata umur roti ini sejauh atau sebesar 14.400 tahun. Lama sekali ya. Pertama kali ditemukan itu di situs bersejarah Subaika di Yordania. Subaika pertama. Kemudian di sini peneliti menemukan sisa bahan makanan yang disajikan dalam acara keagamaan. Ternyata puing-puingnya itu setara atau sama kayak potongan roti tanpa ragi. Jadi buatnya itu enggak pakai ragi. Mungkin dulu orang-orang tuh enggak belum tahu lah ragi itu apa. Kalau tadi itu kan di Yordania. Nah, ada juga fakta kalau di Mesir dulu itu tuh menganggap roti itu sesuatu yang agung atau sangat dihormati sekali.
Iya, Ah. dulu pernah dengar cerita-cerita bahwa ada kaum yang dimana dia itu nyembah roti Nah, selain karena nyembah patung. iya, salah satunya adalah dia itu digunain sebagai mata uang, Mbak. Oh, Jadi untuk barter, barter. barternya pakai roti, lucu ya kayaknya. Terus bahkan di makam-makam orang yang sudah mati, mereka tuh meletakkan roti di atas nisannya kayak gitu ya. Jadi memang kayaknya luar biasa sekali ya ini roti ya. Roti itu ini ya Oke. paling gampang ditemuin, paling Mm-mm. praktis juga kalau untuk dibawa kemana-mana. Bener, nggak ribet. Terus Nggak ribet. packingnya ketika kita udah selesai, maksudnya buang sampahnya itu Iya. gampang, tidak perlu cuci-cuci juga. Ya jadi gampang lah pokoknya yang Heeh. paling efektif untuk berpergian Iya, kemana itu roti. ya roti Simple. simple. Dan terus pengrajin roti itu pengrajin dong, pembuat Pembuat terbesar itu ada di Jerman. Ya kita udah tahu ya Jerman itu Jerman. rotinya banyak dan sampai sekarang itu ada 3090 jenis roti di Jerman Ada saja ya. 3090 Hmm. jenis roti. Iya, tapi basicnya sih semua roti di apa dimanapun itu bisa berbeda karena budaya. Contohnya kan kayak kita punya roti apa yang lucu, roti Unyil. roti unyil, terus ada apa sih putu ayu itu kan Ya. sebenarnya bisa juga disebut roti kan karena tepung-tepungan kan, nah gitu kan. Jadi memang berbeda budaya mungkin bisa juga bikin roti yang Dan berbeda. perbedaan selera juga kali ya. Mungkin kan kalau misalkan di Eropa, di Amerika lebih ke bau susu. Kalau kita di Indonesia mungkin digantinya banyak yang apa ya bertemakan santan, Oh iya kelapa. bener, bener bener Jadi bener. kalau di kita kan banyak banget kan roti ataupun kue yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Kayak mungkin Mm-mm. kalau di sana nggak ada yang namanya roti dibikin dari daun suji Iya. ataupun daun pandan ya kan. Punya Mm-mm. keunikan masing-masing ya Iya, berarti ya. tiap daerah ya. Itu baru di Indonesia ya, belum di negara-negara lain kan banyak. Gitu, itu tadi ya 7. Dan kalau kita lihat itu semuanya adalah kayak makanan modern, tapi Makanan-makanan ternyata ya. dia udah lama banget ya gitu. Kita nggak nyangka kalau misalkan cheesecake, roti, bahkan pancake Pancake. itu tuh umurnya udah jauh lebih lama daripada kita yang ada di Iya dunia. benar ya, gitu. Itu tadi ya fakta tentang Jadi roti. lapar. Iya, karena kita lapar kita mau makan siang dulu Ya, ya. jadi jangan lupa ya untuk tetap menyaksikan ini Mm-mm. di konten-konten selanjutnya. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.